Perkenalkan, nama saya Madia Yusri Widiati, Stambuk F551-19010. Perkenalkan, nama saya Claudio Juliandi Kasim, Stambuk F551-19036. Perkenalkan, nama saya Nima Divrawati, Stambuk F551-19037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan di bagian fungsi dan cara kerja aplikasi data pengunjung perpustakaan. Nah, untuk fungsi dari aplikasi data pengunjung perpustakaan tersebut, yaitu aplikasi ini dapat digunakan untuk mendata dan mencatat pengunjung yang hadir di perpustakaan daerah atau perpustakaan yang dikunjungi. Jadi misalnya ada pengunjung yang masuk ke sebuah perpustakaan, nah dia bisa mendata dirinya melalui aplikasi ini agar dapat tercatat sebagai pengunjung pada perpustakaan daerah tersebut. Nah, kemudian untuk cara kerja dari aplikasi data pengunjung perpustakaan, yaitu aplikasi server akan diaktifkan dengan menekan tombol start dan aplikasi server tersebut siap menerima permintaan koneksi dari klien. Kemudian, aplikasi klien akan mengirimkan permintaan koneksi ke server dengan menyambungkan IP dan juga port yang sama digunakan pada server juga. Setelah terkoneksi antara klien dan juga pada server, maka klien siap mengirimkan data pada server dan server pun juga dapat menerima data dari klien tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu klien akan mengisi semua data dari kolom yang tersedia. Jadi klien akan mengisi data pribadinya pada kolom yang tersedia. Kemudian bila terdapat data yang belum diisi, maka akan muncul pesan peringatan untuk melengkapi semua data. Nah, jadi akan ada pesan peringatan ketika kita lupa mengisi misalnya tanggal lahir atau alamat, akan ada pesan peringatan. Saat data telah terisi semua, kemudian klien akan mengirimkannya ke server dengan menekan tombol insert. Bila data berhasil terkirim ke server, maka akan muncul pesan informasi data terkirim dan server akan menerima data dari klien dan menampilkannya pada tabel database atau data grid yang ada pada aplikasi server setelah admin tersebut menekan tombol refresh. Dan koneksi data akan terus terjalin hingga klien atau server memutus koneksi. Namun pada server akan terus menunggu koneksi dari klien lain saat klien sebelumnya memutus koneksi tersebut. Oke. Sekian untuk penjelasan dari fungsi dan cara kerja aplikasi data pengunjung perpustakaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan aplikasi transfer data. Jadi ada server klien, penerima dan pengirim. Di sini saya akan menjelaskan server. Nah, jadi pertama-tama itu karena ini adalah transfer data, adapun data yang mau dibuat adalah data pengunjung perpustakaan. Jadi pertama-tama itu kita membuat database. Jadi database-nya itu saya buat di MySQL, jadi PHP admin. Nah, jadi ada database perpustakaan, baru di situ ada tabel pengunjung dan field-nya itu ada ID, tanggal kunjungan, nama, instansi dan jenis kelamin. Nah, lalu kita beranjak sekarang ke Visual Studio. Nah, pertama itu adalah GUI-nya. Jadi interface-nya. Jadi di sini yang paling utama itu adalah IP, port, data grid dengan button memulai dan button refresh untuk datanya nanti. Jadi ini bisa dikreasikan desainnya sesuai yang Anda inginkan. Sekarang kita lanjut kepada kode program. Nah, jadi pertama-tama itu
Di sini saya menambahkan ada 6 library. Ada yang pertama itu MySQL data, MySQL client, karena kan kita di sini menggunakan database MySQL. Yang kedua ada sistem data using system.net, using system.net.sockets, using system.io, using system.component model. Nah, jadi ini namespace server, yaitu nama dari apps ini, dari dokumennya. Pertama kita buat kelas variabel. Nah, di kelas variabel ini kita membuat variabel yang pertama ada TCP client stream reader, yaitu dengan singkatan str, dengan public string receive, dengan string text to send. Nah, kemudian kita buat kelas pengunjung DAO. Nah, jadi DAO ini, DAO ini adalah data access object, karena kan kita di sini menggunakan database, makanya kita menggunakan untuk pembuatan database. Nah, kemudian di sini kita pertama kita ada perintah comment null, itu perintah untuk dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian ada MySQL connection dengan variable con dengan variable MySQL connection, yaitu con. Jadi ini objek MySQL. Kemudian di sini ada untuk server konfigurasinya. Jadi ini perintah dari MySQL-nya. Jadi server untuk localhost, port yang digunakan dari XAMPP-nya itu adalah 3.0.6. Kemudian with root, with database, nama database-nya kita adalah Purpose. Nah, kemudian kita buat lagi untuk public pengunjung DAO. Di sini ini adalah perintah konfigurasinya, sedangkan di sini adalah untuk pengeksekusian konfigurasinya, server config-nya. Nah, sekarang masuk pada fungsi method dataset get data. Jadi untuk dataset untuk mendapatkan data. Jadi di sini ada variable dataset, yaitu DTS. Yang pertama itu ada perintah SQL. Jadi pertama connection open saat SQL dijalankan. Jadi ada variable MySQL comment, connection comment. Kemudian untuk teksnya itu database-nya itu dipilih select semuanya, ini select bintang from pengunjung. Jadi pilih semua tabel yang ada pada pengunjung. Kemudian MySQL data adapter. Jadi di sini ada data adapter variabel dari MySQL data adapter dengan menjalankan perintah comment. Jadi ini untuk mengeksekusi dari perintah comment. Kemudian mengisi untuk data adapter ini mengisi data yang dimasukkan, mengambil data yang dimasukkan oleh klien. Kemudian masuk pada tipe data boolean database dengan string menerima. Jadi kalau try ini tidak terjalan dengan benar, maka tereksekusi dengan benar, maka catch dieksekusi, maka akan muncul ini kesalahan koneksi data, pesan error, lalu nilai DTS dikembalikan. Kemudian masuk pada ini yang tadi, yaitu tipe data boolean. Kemudian pertama itu untuk data boolean dengan variable status itu bernilai false. Jadi pertama kita coba, jadi ini untuk perintah untuk mengeksekut, untuk menerima data dari klien. Jadi ini adalah untuk memanipulasi data. Jadi yang digunakan adalah insert. Jadi ketika insert ditekan pada klien, maka data akan masuk pada server. Nah, kemudian masuk pada main window. Jadi ada variable server, yaitu var, dan juga ada variable pengunjung DAO, yaitu DAO, dan juga ada variable background worker, yaitu BJ worker 1. Nah, di public main window ini BJ worker do work. Jadi ini initial komponen, jadi initial dari data grid. Di sini ada IP address. Jadi ini untuk mendapatkan IP lokal yang ada pada PC kalian. Jadi ya untuk PC saya, komputer yang saya gunakan, laptop yang saya gunakan. Kemudian ada private void ini data grid. Di sini untuk
mendapatkan dataset. Jadi ini untuk mengambil data yang telah diinsertkan oleh klien, maka ini data itu akan terinput pada data grid. Kemudian pada button start, jadi button start ini button mulai, jadi tugasnya itu adalah variable TCP listener, yaitu listener ini sebagai pendengar dari atau stream reader. Jadi dia itu hanya melihat data yang diinputkan oleh klien. Kemudian masuk pada variable 1 do work, itu ini perulangan looping. Jadi ketika semasa klien itu connect, maka data itu akan akan terus menerima data jika itu diinsertkan. Jika terjadi kesalahan maka akan dijalankan catch. Kemudian terakhir itu ref click, yaitu untuk refresh. Jadi ini data grid, jadi ini untuk merefresh yang ada di data grid seperti itu. Jadi data grid di refresh, maka data yang dimasukkan oleh klien itu akan masuk pada tabel-tabel yang ada pada data grid. Jadi inilah contoh dari server. Oke, jadi inilah contoh tampilan dari server. Jadi bisa dilihat di sini adalah IP lokal komputer saya atau laptop saya. Nah, dan ini adalah data gridnya yang sudah terinputkan datanya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi untuk pengiriman data, transfer data yang menggambarkan hubungan antara klien dan server. Di sini saya akan menjelaskan bagian klien. Nah, ini merupakan tampilan dari desain dari aplikasi klien. Kemudian program dari aplikasi klien, terdapat library dari system.net, system.socket, system.io, dan complete model. Kemudian pada kelas main window terdapat variabel TCP client, kemudian stream writer, dan receive, dan text to send. Nah, kemudian background worker dengan pembuatan background worker baru dengan nama background worker 2. Nah, pada main window ini akan menjalankan background worker baru, kemudian inisialisasi komponen, dan pembuatan penambahan item pada combo box jenis kelamin. Kemudian pada private void connect ini untuk dijalankan pada saat button connect diklik. Nah, ini untuk mengkoneksikan antara server dan klien dengan nilai yang diambil itu dari textbox IP dan textbox port. Kemudian terdapat kondisi jika klien bernilai connected atau terhubung, maka label status akan berubah menjadi terhubung ke server. Kemudian STW auto false bernilai true. Nah, kemudian jika tidak, maka akan tampil exception X. Nah, kemudian private void insert ini untuk program yang akan dijalankan pada saat button insert diklik. Nah, terdapat kondisi jika textbox ID bernilai 0, textbox nama bernilai 0, atau textbox instansi bernilai 0, maka dan seterusnya, maka akan tampil
tampil message box, lengkapi semua data, dan text box, semua text box dan combo box akan bernilai kosong. Nah, jika selain itu, maka variabel text to send akan menjadi insert into pengunjung values, atau perintah untuk menambahkan data ke teks pengunjung, ke tabel pengunjung dengan nilai textbox id.text, kemudian dan seterusnya, dan background worker dijalankan. Kemudian terdapat kode program untuk background worker yang jika klien terhubung, maka akan tampil tampil mission box perintah terkirim. Namun jika tidak, maka perintah akan tampil gagal mengirim data. Sekian penjelasan kode program, dan ini tampilan pada saat klien dijalankan di run. Oke, baik. Pertama-tama run kedua server dan juga klien. Oke, kemudian pada server sudah terincludekan IP address lokalnya. Nah, kemudian portnya saya tuliskan 123, lalu tekan start. Kemudian pada klien itu IP pada server itu dimasukkan, yaitu 192.168.43.123. Kemudian sesuaikan juga portnya, yaitu 123. Ketika pada server sudah di start, dimulai, maka pada server akan mengoneksikan. Nah, maka akan ada pesan bahwa sudah terhubung ke server. Nah, kemudian sekarang si klien akan menginputkan data pengunjung perpustakaan, karena di sini kita buat adalah data untuk pengunjung perpustakaan. Nah, jadi di sini ID yang dimasukkan karena kita sudah nomor 3 di server, jadi di sini nomor 4. Nama, misalnya nama saya Nimade Firawati. Nimade Firawati. Lalu jenis kelamin saya perempuan. Tanggal kunjungan kita inputkan secara manual. Hari ini yaitu tanggal 17 bulan 5 2021. Nah, untuk instansi, karena ini yang saya buat adalah perpustakaan umum, maka di sini atau perpustakaan daerah. Nah, jadi saya adalah seorang mahasiswa. Kemudian inilah manipulation data, yaitu salah satunya itu insert. Jadi yang saya gunakan di sini insert. Jadi ada insert. Jadi langsung saja saya insertkan, maka akan ada informasi bahwa data perintah telah terkirim. Jadi datanya itu sudah terkirim. Kemudian di sini ada fungsi refresh, maka terinputlah sudah data yang dimasukkan tadi dari klien ke server.